Pembacaan Surat Keputusan Ketua STT Aras Tamar Mataram oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademi Bapak Alexander Nolus Rupidara MPDK, dipersilakan. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram nomor KET 08 garing SK garing Wisuda garing STAM garing Romawi 7 garing 2024 tentang lulusan program studi S1 Teologi Kependetaan dan S1 PhK Keguruan pada wisuda ke-9 tahun 2024 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram telah berhasil meluluskan 31 orang dari 2 prodi, yaitu prodi program studi teologi sebanyak 14 dan program studi pendidikan agama Kristen sebanyak 17 orang. B. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram pada tahun 2024 ini akan mewisudakan 31 orang dengan program studi tertera di atas pada tanggal 10 Juli 2024. C. Bahwa sebagai perwujudan perlu ditetapkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram menimbang 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keempat, Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. Kelima, Statuta Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram tahun 2020. Keenam, Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram nomor KET 007 garing SK garing Yudisium garing STT Aras Tamar Mataram garing Romawi 7 garing 2024 tentang pelaksanaan yudisium dan pemberian gelar akademik bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan semua ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Memutuskan menetapkan pertama, keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram tentang lulusan sarjana teologi dan lulusan sarjana pendidikan agama Kristen pada wisuda ke-9 tahun 2024 di lingkungan STT Aras Tamar Mataram. Kedua, bahwa nama-nama mahasiswa yang diwisudakan adalah mereka yang benar-benar telah melewati ketentuan akademik yang diwisuda pada hari ini 31 orang yang sudah menyelesaikan semua ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan STT Aras Tamar Mataram. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, jika di kemudian hari terjadi kesalahan karena disengaja dalam penggunaan gelar yang diberikan, maka pihak Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram akan mempertimbangkan kembali pemberian gelar akademik dan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 9 Juli 2024, STT Aras Tamar Mataram, Ketua Yos Adonis Satonis MTH. Menyanyikan Mars Setia, wisudawan-wisudawati dipersilakan berdiri.
wisudawan-wisudawati untuk tetap berdiri. Kita akan masuk dalam prosesi wisuda. Nama Apliana Joru Widu STH. NIM 1.6.20.206 dengan judul skripsi. Makna ungkapan tentang Akulah pokok anggur yang benar berdasarkan Yohanes 15 ayat 5 dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya. Selanjutnya, Elia Watiningsih SPD dengan NIM 1.10.21.164 judul skripsi Peran Guru PAK terhadap pembentukan karakter anak usia dini. Yulita Wasti Sopla STH NIM 1.6.20.214 dengan judul skripsi Makna klausa kamu adalah bait Allah menurut 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dan implikasinya bagi orang percaya. Hernawati Bangela Rawa SPD NIM 1.9.20.132 judul skripsi Pola mendidik anak yang benar menurut Amsal 29 ayat yang ke-17. Nelji Kase STH NIM 1.15.19.194 dengan judul skripsi Makna frasa tegarlah hati Yesus oleh belas kasihan ditinjau dari Injil Matius 9 ayat 36 dan implikasinya bagi peran gembala dalam pertumbuhan iman jemaat. Magdalena Mesang SPD NIM 1.9.20.136 dengan judul skripsi Peranan Guru PAK dalam mencegah ajaran sesat di lingkungan sekolah dasar berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yumina Mesang STH NIM 1.16.20.215 dengan judul skripsi Makna frasa janganlah hendaknya kamu khawatir berdasarkan Filipi 4 ayat 6 dan implikasinya bagi orang percaya dalam menghadapi masa krisis. Eviansi Selan STH NIM 1.16.20.210 dengan judul skripsi Makna klausa janganlah padamkan roh menurut 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan relevansinya bagi kehidupan orang percaya dalam pemberitaan Injil. Desi Ratnasari SPD NIM 1.9.20.133 dengan judul skripsi strategi yang digunakan orang tua dalam membantu anak speech delay usia 2 sampai 5 tahun.
Sisilia Duka SPK. NIM 1.16.20.212 dengan judul skripsi tinjauan teologis mengenai garis-garis bijaksana menurut Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dan implikasinya dengan sikap orang percaya menjelang kedatangan Yesus. Kaho Pare SPD NIM 1.9.20.135 dengan judul skripsi kegiatan ekstrakurikuler dengan jam belajar anak dalam mengatasi sikap kebosanan keseimbangan melalui studi kasus aplikatif. Justina Ina Wonggo SPD NIM 1.9.20.143 dengan judul skripsi manfaat media audiovisual bagi siswa SD dan dampaknya pada peningkatan daya ingat siswa. Mitra Sarinamu SPD NIM 1.9.20.138 dengan judul skripsi model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Preti Angel Rambudan SPD NIM 1.8.19.118 dengan judul skripsi penggunaan media gambar oleh guru PAK dalam meningkatkan belajar anak usia dini. Apliana Beko Nyanyi SPD NIM 1.9.20.131 dengan judul skripsi pentingnya keterampilan guru PAK dalam meningkatkan variasi belajar peserta didik. Victorias Kondanuha STH dengan NIM 1.15.19.196 dengan judul skripsi keteladanan kemanusiaan Kristus menurut Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dan implikasinya bagi hamba Tuhan masa kini. Efrain Bureran STH NIM 1.17.21.225 dengan judul skripsi konsep pertobatan menurut kitab Yoel pasal 2 dan aplikasinya dalam pertumbuhan iman Kristen.
STH NIM 1.16.20.213 dengan judul skripsi eksposisi mengenai peran gembala dalam pembinaan karakter pemuda Kristen berdasarkan 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Srianti Moto SPD NIM 1.8.19.126 dengan judul skripsi kerjasama guru, PAK, dan orang tua dalam mendidik anak terhadap peningkatan mutu belajar. Anastasia Wasu Andupia SPD NIM 1.8.19.115 judul skripsi pentingnya bimbingan konseling bagi siswa pecandu narkoba dan dampaknya pada pemulihan mental. Yedi Kaledi Wawu SPD NIM 1.9.20.142 dengan judul skripsi pentingnya konseling bagi anak yang mengalami gangguan emosional dan dampaknya bagi peningkatan kualitas belajar. Octavianus Gelo Woli SPD NIM 1.9.20.139 dengan judul skripsi peran guru PAK sebagai konselor bagi siswa yang putus sekolah. Jeprianus Ledo Jaga SPD NIM 1.9.20.134 dengan judul skripsi pentingnya keteladanan guru PAK dalam menanamkan sikap jujur untuk membangun integritas siswa berdasarkan Titus 2 ayat 7 dan 8. STH NIM 1.16.20.207 dengan judul skripsi kajian teologis mengenai pergilah berdamai dengan saudaramu ditinjau dari kitab Matius 5 ayat 24 dan implementasinya bagi orang percaya dalam menyelesaikan masalah. Adrianto Mesaktela STH NIM 1.16.20.205 dengan judul skripsi pola hidup keluarga Kristen berdasarkan Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dan dampaknya bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Yoas Sebastian STH NIM
1.15.19.200 dengan judul skripsi tinjauan teologis mengenai kepimpinan Yesus sebagai gembala berdasarkan Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18 dan implikasinya bagi pemimpin masa kini. Markus AT SPD NIM 1.9.20.137 dengan judul skripsi makna frasa dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu berdasarkan Injil Yohanes 14 ayat 26 dan korelasinya bagi guru PAK dalam mendidik siswa. Yakub Domu Raramata SPD NIM 1.8.19.128 Judul skripsi peranan guru PAK dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada siswa sekolah dasar berdasarkan Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39 dan implikasinya dalam hubungan sosial masyarakat. Agustinus Bani SPD NIM 1.9.20.130 judul skripsi pentingnya guru PAK memiliki hati Bapa terhadap peserta didik berdasarkan kitab Mazmur 103 ayat 13. STH NIM 1.16.20.208 dengan judul skripsi tinjauan teologis makna klausa banyak anggota tetapi hanya satu tubuh dalam 1 Korintus 12 ayat 20 dan implikasinya bagi gereja Tuhan di Indonesia. Hengki Dulu STH NIM 1.17.21.221 dengan judul skripsi konsep membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Efesus 15 ayat 22 sampai 33 dan implikasinya bagi keluarga Kristen. Sivitas Akademika, wisudawan-wisudawati dipersilakan duduk. Baik, saat ini kita akan mendengar pembacaan wisudawati terbaik oleh Kaprodi dalam hal ini Ibu Marta Belawawo MPD dipersilakan. Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Aras Taman Mataram. Berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Taman Mataram nomor Ket 006 garing ujian skripsi garing stam garing Romawi 6 garing 2024 tentang ujian skripsi dan surat keputusan Ketua Ket
007-SK-Romawi 6-2024 tentang yudisium, Sekolah Tinggi Teologi Arstamar Mataram melepaskan 31 lulusan dari 2 program studi, 14 orang dari program studi sarjana teologi, dan 17 orang program studi sarjana pendidikan agama Kristen. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga semua proses akademik kurang lebih 4 tahun boleh terlaksana dengan baik. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua maupun wali para wisudawan wisudawati yang memberikan kesempatan kepada Sekolah Tinggi Teologi Arstamar Mataram untuk mendidik, membentuk, memproses putra-putri Bapak Ibu. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, pengajar yang telah memberikan waktu, tenaga, ide, dan kesempatan dalam proses perkuliahan yang ada sehingga para wisudawan dan wisudawati boleh lulus dengan sangat baik. Kepada donatur, sponsor yang sudah mendukung kelancaran perkuliahan, proses belajar mengajar dengan dana, gereja dan sekolah mitra yang sudah memberikan kesempatan kepada para wisudawan wisudawati dalam praktek pelayanan dan ikatan dinas. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, terima kasih sudah bertahan dalam semua proses pembentukan di Sekolah Tinggi Teologi Arstamar Mataram. Kalian sudah memberikan yang terbaik untuk lembaga ini. Oleh sebab itu, Sekolah Tinggi Teologi Arstamar Mataram akan memberikan apresiasi kepada lulusan terbaik program studi sarjana teologi dan program studi pendidikan agama Kristen. Lulusan terbaik tahun ajaran 2023-2024 dengan nilai tertinggi diraih oleh wisudawan program studi pendidikan agama Kristen. 3 lulusan terbaik dari program studi sarjana pendidikan agama Kristen. Lulusan yang namanya disebutkan dipersilakan untuk maju di depan. Urutan pertama diraih oleh Desi Ratnasari SPD, lulus dengan IPK 3,82. Urutan kedua diraih oleh Sriyanti Moto SPD, lulus dengan IPK 3,81. Urutan yang ketiga diraih oleh Mitra Sarinamu SPD, lulus dengan IPK 3,80. Dengan kasih Kristus, Ibu Rita Taruk Limbong SPD memberikan piagam penghargaan dan buket bunga kepada lulusan terbaik sarjana pendidikan agama Kristen. Persilakan untuk kembali ke tempat. 3 lulusan terbaik dari program studi sarjana teologi. Urutan yang pertama diraih oleh Armando Magu STH, lulus dengan IPK 3,78.
Urutan yang kedua diraih oleh Victoria Spondanuha STH, lulus dengan IPK 3,68. Urutan yang ketiga diraih oleh Yulita Wasti Sopla STH, lulus dengan IPK 3,67. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Alvanio Slanto STH untuk memberikan piagam penghargaan dan buket bunga kepada lulusan terbaik sarjana teologi. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan surat pengutusan kepada mahasiswa, kepada wisudawan-wisudawati yang telah ditunjuk, dipersilakan untuk ke depan. Penyerahan surat penugasan akan disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Suwardi MTH. Disilakan. Selanjutnya, penyerahan berkas wisudawan-wisudawati sebagai alumni kepada Ketua Alumni STT Aras Tamar Mataram. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih mewakili wisudawan-wisudawati kepada Saudari Desi Ratnasari SPD. Disilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Nasional STT Aras Tamar dan Ketua Pembina Yayasan Sabas Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Pemimas Kristen Kementerian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak
Dr. Parulian Hotua, SH, MH, MTH. Yang terhormat Ibu Pembina STT Aratamar Mataram, Ibu Legi Pujianti STH. Yang terhormat Ketua STT Aratamar Mataram, Bapak Yos Adonis Sesatonis MTH. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta seluruh staf STT Aratamar Mataram. Yang terhormat para donatur STT Aratamar Mataram. Dan saya cintai orang tua, wisudawan, wisudawati, tamu undangan, para alumni STT Aratamar Mataram, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik tingkat, dan semua yang berbahagia hari ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas seizin Tuhan kita dapat melangsungkan kegiatan wisuda ke-9 STT Aratamar Mataram pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya mewakili para wisudawan wisudawati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ketua STT Aratamar Mataram bersama seluruh dosen dan staf atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu dalam acara yang penuh sukacita ini. Hari ini kita berkumpul dalam momen yang sangat bersejarah, yaitu acara wisuda ke-9 dari kampus tercinta STT Aratamar Mataram, di mana kesuksesan dan dedikasi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi diakui dan dirayakan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan seperjuangan saya, para wisudawan wisudawati. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu bersama, sebuah tonggak yang menandai akhirnya perjalanan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi, dan awal perjalanan baru dalam kehidupan profesional kita. Hari ini kita bersama-sama mengenakan toga dan topi sarjana kita dengan bangga yang melambangkan pencapaian intelektual dan kerja keras selama bertahun-tahun. Kita bisa sampai pada titik ini karena ada banyak pihak yang turut berjuang di belakang kita. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada orang tua dan keluarga tercinta, sebab tanpa mereka kita tidak bisa berdiri dengan bangga dalam balutan toga dan topi kebanggaan ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Ketua STT Aratamar Mataram yang dengan hormat saya sebut Bapak Yos Adonis Sesatonis MTH, bersama seluruh dosen dan staf akademik yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan wawasan kepada kami selama masa studi. Bapak Ibu telah memberikan kami landasan pengetahuan yang kokoh serta mempersiapkan kami untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Kami tidak akan pernah melupakan pengaruh positif
yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Di balik kesuksesan kami, berdiri seorang ibu pembina yang memiliki sikap yang penuh perhatian, yang dengan bangga saya sebut Ibu Pendeta Legi Fujianti STH. Bimbingan dan arahan Ibu untuk kemajuan STT Aras Tamar Mataram. Dalam doamu, kami kuat untuk berjalan bersama. Ibu, kami bangga membawa nama alma mater kami yang kami cintai. Pada kesempatan ini juga, mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor dan para donatur, baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin kami tidak mengenal siapa Anda dengan dekat, tetapi kami tahu bahwa semua fasilitas yang kami gunakan selama kami kuliah datang dari sponsor dan para donatur. Mr. Lee, terima kasih untuk dukungan Bapak buat sekolah kami. Di akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan keluarga yang berbahagia. Mari kita merayakan pencapaian kita dengan penuh kebanggaan, semangat, dan rasa syukur. Dengan topi dan toga ini, mari kita bergerak maju bersama Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita. Topi dan toga tidak membatasi kita untuk terus belajar sampai menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya melihat selama kuliah, saya melihat ada 7 pohon yang dimiliki oleh para dosen-dosen kami di STT Aras Tamar Mataram. Yang pertama, jati, bekerja keras dengan hati. Yang kedua, pinus, pikiran anti minus. Yang ketiga, cendana, cekatan dan bijaksana. Yang keempat, akasia, aktif, asik, dan ceria. Dan pohon yang kelima, palem, peka, adil, dan empati. Yang keenam, karet, kreatif, rajin, dan ulet. Yang ketujuh, cemara, cerdas, amanah, dan ramah. Akhir kata, izinkan saya mengutip sebuah pepatah yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata, sikap yang melukai hati Bapak Ibu dosen dan seluruh staf, jangan simpan di dalam hati. Sebab kami mau pergi dengan doa tulus dari Bapak Ibu dosen semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan ikrar dari wisudawan wisudawati. Saya persilakan pada seluruh wisudawan wisudawati untuk bangkit berdiri. Wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram berjanji: 1. Setia pada panggilan Kristus dan terus melaksanakan amanat agung Kristus dimanapun kami berada. 2. Tetap setia pada visi dan misi sekolah
menyanyikan lagu pemutusan. Wisudawan Wisudawati dipersilakan untuk maju ke depan. Inilah wisudawan wisudawati STT Arastamar Mataram. Mereka berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki tekad yang kuat untuk menjadi sesuatu yang berharga bagi bangsa dan negara, sehingga mereka
ada di STT Arastamar Mataram dibentuk untuk diutus menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa pengutusan. Para wisudawan wisudawati silakan berbalik menghadap pada sivitas akademika. Doa peneguhan akan dipimpin oleh Bapak Suwardi MTH, dan kepada seluruh hamba Tuhan yang ada di dalam ruangan ini kami mohon untuk maju ke depan untuk bersama-sama kita menumpangkan tangan sebagai tanda berkat mengutus para wisudawan-wisudawati untuk pergi ke dalam ladang pelayanan. Kepada anak-anak yang saya kasihi, proses pendidikan kalian memang telah berakhir, tapi kalian akan masuk dalam proses pendidikan pelayanan yang sesungguhnya. Tetapkan hatimu untuk masuk dalam dunia pelayanan sebagaimana Tuhan telah memanggil kalian sejak semula. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama menyerahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Perjalanan mereka masih panjang. Perjalanan mereka penuh dengan liku. Perjalanan mereka penuh semak duri. Namun kami tahu bahwa Tuhan telah berjalan di depan mereka semuanya. Engkau akan menghantarkan mereka semuanya ke rumput yang hijau. Engkau menyediakan air yang bening. Engkau menyediakan pimpinan dan penyertaan. Meski jalan mereka akan berat, namun kami tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Bagimu-lah segala pujian dan hormat. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu anak-anak kami. Mulai hari ini, ketika mereka berlutut, menandakan bahwa mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Mari Engkau laksanakan rencana baik-Mu bagi anak-anak kami. Urapan yang daripada-Mu kami perlukan Tuhan. Topangan tangan Tuhan yang kuat mereka butuhkan. Utuslah kemana saja Tuhan mau. Yang dibutuhkan anak-anak kami adalah penyertaan-Mu. Taruhlah setiap beban berat dalam pundak mereka. Yang mereka butuhkan adalah topangan tangan Tuhan yang kuat. Kami butuh penyertaan-Mu, dan biarlah jalan Tuhan saja yang akan dilaluinya. Terima kasih. Engkau sertai setiap langkah mereka. Engkau sertai juga setiap tangan yang mereka pakai untuk bekerja. Sertai untuk setiap pikiran, sertai untuk setiap keputusan hati. Roh Kudus, teguhkanlah panggilan mereka Bapa. Tambahkan kepada mereka iman untuk meyakini perkara-perkara besar yang akan mereka lakukan, perkara-perkara besar yang akan mereka kerjakan, perkara-perkara besar yang akan Kau lakukan bagi mereka semuanya. Kami tahu bahwa Tuhan telah menuntun mereka sampai sekarang ini. Maka Tuhan akan melanjutkan rencana baik-Mu bagi kelangsungan panggilan pelayanan. Pengutusan ini adalah pengutusan yang disertai dengan otoritas dan wibawa Allah. Terima kasih. Terima kasih. Pergilah, tunaikanlah tugas pelayanan-Mu, bukan untuk manusia, melainkan biarlah segala sesuatu yang Kau kerjakan, Kau kerjakan untuk Tuhan. Diberkati kalian semuanya hari ini, esok dan selamanya. Haleluya. Amin. Dan berkati. Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk duduk. Baik, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur dan mohon supaya tetap fokus. Waktu sudah membuat kita percaya bahwa mulai rasa tidak nyaman karena sudah capek pikul. Yang saya hormati Pembimbas Kristen
kami dari Kementerian Agama Provinsi NTB, dalam hal ini Bapak Johnson Parodian, Ketua SH, MH, MTH. Yang saya hormati Direktur Nasional Setia se-Indonesia, dalam hal ini Bapak Pendeta Dr. Matius Mangetang. Yang saya hormati orator Bapak Pendeta Dr. Emeritus Daniel Duhamara, MTH. Yang saya hormati Pembina Sekolah Tinggi Teologi Arasta Mataram, Ibu Pendeta Liki Futsianti, STH. Yang saya hormati Badan Ronewan dan Mitra STT Arasta Mataram, dalam hal ini Bapak Sui Hang Hingli, MDiv. Yang saya hormati Ketua Yayasan Saraswati bagi yang mewakili, yang saya hormati para donatur dan pendukung dari Lembaga Pendidikan STT Arasta Mataram, dan yang saya kasihi para orang tua wali, wisudawan, wisudawati, serta para undangan sekalian. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan terjadinya dan terselenggaranya wisuda pada hari ini, wisuda ke-9 STT Arasta Mataram. Dan semuanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan orang per orang. Dengan tema yang diangkat oleh panitia adalah dipanggil untuk berbuah, diutus untuk, dipanggil untuk berubah, diutus untuk berbuah. Di tengah-tengah gempuran dan era digital, maka gereja dan lembaga-lembaga pendidikan Kristen mesti bersiap menghadapinya dan menjadi momen refleksi guna mempertajam semangat dan tanggung jawab umat Allah bagi kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada gereja dan lembaga pendidikan Kristen. Dan kiranya Sekolah Tinggi Teologi Arasta Mataram menghasilkan para sarjana yang rohani dan dapat mempertanggungjawabkan karyanya secara profesional di bidang ilmu teologi, serta tetap konsisten mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, dan diharapkan sesuai apa yang dimaksudkan atau diinginkan oleh STT Arasta Mataram menjadi sebuah perpaduan yang baik dan harmonis antara iman dan ilmu pengetahuan, serta kita menyambut anugerah Allah bagi kita semua dan merayakan keberhasilan wisudawan wisudawati pada upacara wisuda hari ini sebagai bentuk syukur dan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan laporan singkat dan bersifat umum terkait akreditasi. Akreditasi program studi dan institusi Sekolah Tinggi Teologi Arasta Mataram. Kedua program studi STT Arasta Mataram telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dalam hal ini BANPT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau yang dikenal dengan LAMBI sebagai berikut. Yang pertama, program studi sarjana teologi terakreditasi B atau baik, dan kami sudah menerima SK pada tahun 2024 hingga 2029 sesuai SK BANPT.
studi pendidikan agama Kristen atau PAK terakreditasi baik atau dikenal dengan B mulai tahun 2024 hingga 2029 sesuai SK LAMI atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Yang ketiga, dan peringkat akreditasi institusi adalah B atau baik tahun 2024 hingga 2029 sesuai SK BAN PD atau Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Setelah proses panjang dan rumit selama kurang lebih hampir 5 tahun, penetapan peringkat akreditasi institusi dan kedua program studi sarjana bukan hal yang sederhana. Kami boleh menggumuli dan menggulutinya dengan berbagai macam pergumulan. Tetapi satu hal yang kami lakukan dalam prinsip yang kami bangun bersama merupakan sebuah komitmen bagi kami untuk terus memperbaiki dan terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan pendidikan yang Tuhan percayakan dalam kami mengelola. Maka kiranya dari kesempatan ini kami mohon kepada seluruh hadirin yang ada terus menopang kami dalam doa-doanya sehingga apapun yang menjadi cita-cita dari lembaga menjadi cita-cita bersama sehingga menjadi lembaga yang berkarya dan bahkan menghasilkan buah bagi bangsa dan negara. Selaku pemimpin Sekolah Tinggi Arastama Mataram, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran atau staf SMT Arastama Mataram, senat akademik, serta semua sivitas akademik, yaitu para dosen, staf dan mahasiswa, beserta para alumni SMT Arastama Mataram atas segala usaha dalam bahu-membahu yang telah diberikan selama berlangsungnya proses belajar dan mengajar di STT Arastama Mataram. Khususnya dalam tahun ini sudah dapat meluluskan para sarjana yang berjumlah 31 wisudawan. Kiranya kebersamaan, kekeluargaan yang telah terjalin selama ini akan terus dilestarikan di masa yang akan datang, yang tentunya mempunyai tantangan yang berbeda dan mungkin lebih besar lagi bagi STT Arastama Mataram. Dalam kesempatan ini juga secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu proses pelaksanaan pendidikan di STT Arastama Mataram. Kiranya STT Arastama Mataram akan terus menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan para lulusan yang adalah pekerja, pemikir, dan bukan sekedar pemantul pemikiran orang lain. Akhirnya atas nama pribadi dan institusi, saya mengucapkan kepada seluruh wisudawan, wisudawati, selamat dan sukses di tangan Allah yang mulia. Salam. Selanjutnya, sambutan pembina STT Arastama Mataram kepada Pendeta Nyonya Legi Pujianti STH, disilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini, dalam suasana yang penuh dengan sukacita yang sudah kita lalui bersama-sama dalam acara wisuda para wisudawan dan wisudawati kita pada hari ini. Yang kami hormati
Bapak Pendeta Dr. Matius Magentang selaku pendiri setia se-Indonesia. Yang kami hormati Bapak Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Johnson Parulian Hotua SH MH MTH, dan yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Daniel Gunamarah yang telah memberikan orasi ilmiahnya pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan kasihi Ketua STT Ars Tamar Mataram, Bapak Yos Adonis Sesatoris MPH. Yang saya hormati dan saya kasihi para Bapak Ibu dosen STT Ars Tamar Mataram. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu para donatur dan sponsor. Yang saya hormati dan saya kasih para orang tua, wisudawan dan wisudawati, beserta seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Dan yang saya kasih juga para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memimpin sekolah STT Ars Tamar Mataram hingga sampai saat ini. Hanya oleh anugerah Tuhan semua bisa terjadi. Dalam suasana yang bertabur kebahagiaan ini, marilah kita semua memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan berkat karunia dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir pada acara wisuda STT Ars Tamar Mataram dalam keadaan sehat dan bahagia. Para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan akademik di lembaga ini, kalian akan memulai dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang baru untuk mengaplikasikan apa yang telah kalian terima selama dalam masa pendidikan. Teruslah berjuang dan tidak ada kata menyerah. Tunaikan tugas panggilanmu dengan setia. Dengan bekal ilmu yang sudah kalian peroleh selama ini, saya berharap saudara-saudara akan mampu mengemban tugas dan amanat Kristus di tengah masyarakat dan gereja. Tantangan yang akan saudara hadapi dalam ladang pelayanan sudah barang tentu lebih berat apabila dibandingkan dengan pendidikan selama berada di kampus. Sebab persoalan yang akan saudara hadapi beraneka ragam. Namun saya percaya Allah akan menganugerahkan kepada saudara-saudara kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang ada. Keberhasilan yang saudara capai hari ini bukanlah semata-mata karena saudara bisa. Di balik kesuksesan ada orang lain, yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap keberhasilan saudara-saudara. Para wisudawan dan wisudawati yang akan meninggalkan kampus tercinta, saya menitipkan nama baik alma mater dimanapun saudara berada. Jangan sampai menodai nama Tuhan dan nama baik alma mater sehingga dapat merugikan semua, khusus kepada orang tua dan anggota keluarga wisudawan dan wisudawati. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Sekolah Tinggi Teologi Ars Tamar Mataram untuk mendidik dan membimbing anak-anak Bapak dan Ibu selama masa studi di lembaga ini. Para wisudawan dan wisudawati akan meninggalkan kampus tercinta ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara di atas pundak saudara masing-masing, saudara akan dapat mengerjakannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang penuh kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada masyarakat. Akhir kata, atas nama pembina, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan mendoakan lembaga ini hingga sampai saat ini masih bisa berjalan selama 19 tahun dan telah 9 kali melakukan wisuda, dan pada hari ini adalah wisuda ke-9 dari wisudawan dan wisudawati
Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Dan selamat kepada para wisuda yang akan melangkah memasuki tahap baru dalam memenuhi panggilan Tuhan. Saya ucapkan selamat melayani dimanapun saudara berada dan diutus di ladang Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus selalu ada memberikan kekuatan kepada saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Johnson Parulian Hotua, SHMA MTA, dipersilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pendeta Matius Mangentang selaku pendiri setia seluruh Indonesia. Yang terhormat pengurus Yayasan Sabas. Yang terhormat pembina STT Aras Tamar Mataram, Ibu Pendeta Legi Fujianti STH. Yang kami hormati Ketua STT Aras Tamar Mataram, Bapak Pendeta Yosrun. Civitas Akademika STT Aras Tamar Mataram, Panitia Wisuda ke-9 STT Aras Tamar Mataram, para pimpinan gereja dan lembaga donatur, wisudawan wisudawati yang berbahagia, hadirin sekalian serta undangan yang kami hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berkat dan kasih karunia-Nya, pada hari yang istimewa ini kita dapat berkumpul dengan sukacita untuk bersama-sama menyaksikan acara wisuda ke-9 STT Aras Tamar Mataram yang diselenggarakan dengan bertajuk tema dipanggil untuk berubah, diutus untuk berbuah. Para wisudawan wisudawati yang berbahagia, wisuda tentulah sebuah momentum yang sangat penting bagi saudara sekalian, karena setelah itu para lulusan memasuki tantangan kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih luas. Untuk meraih kesuksesan di dalam fase kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, adalah penting bagi saudara untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sekaligus menganalisis berbagai faktor eksternal yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan dan pelayanan kita. Namun saudara dapat melihat kendala eksternal tersebut dari sudut pandang kacamata yang positif, kreatif, dan inovatif. Dengan cara pandang seperti itu, saudara dapat membalikkan kondisi eksternal yang semula tidak berpihak kepada saudara menjadi suatu peluang yang terbuka lebar di hadapan pelayanan saudara. Globalisasi akan membuka peluang baru bagi saudara untuk memasuki pasar kerja nasional maupun membangun jejaring pelayanan, baik di tingkat regional maupun nasional. Dua kunci keberhasilan dalam memasuki globalisasi ini adalah kita perlu memiliki kapasitas belajar sendiri, atau yang dikenal dengan self-learning capacity, dan kemampuan untuk memiliki adaptasi atau adaptability yang besar. Kami percaya peluang yang sangat besar bagi wisudawan STT Aras Tamar Mataram untuk membuktikan bahwa diri saudara adalah agen pembaharu Indonesia. Di dalam menyongsong masa depan yang cerah, para lulusan tentu telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan serta bekal hidup yang memadai. Dengan andalan 4 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional, kami yakin setiap lulusan dapat mengintegrasikan diri di dalam lingkungan pelayanan, dapat memanfaatkan dan menciptakan kesempatan, serta mampu berkompetisi secara sehat dan sportif. Dengan kecerdasan majemuk itu pula, setiap lulusan diharapkan memiliki kemampuan andal
tidak hanya sebagai pencari kerja atau job seeker, tetapi juga sebagai pencipta kerja atau job creator. Keberhasilan dalam pelayanan tentulah sangat bergantung kepada kepiawaian setiap lulusan dalam membaca peluang dan menciptakan peluang untuk memberdayakan diri sebagai insan yang telah memiliki pengalaman dan tentu memiliki kompetensi yang layak. Tantangan di dalam dunia pelayanan tentulah tidak mudah. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ujian dan tantangan yang sebenarnya justru hadir di dalam rutinitas pelayanan. Hal ini akan terlihat ketika para lulusan terjun di dalam dunia pelayanan. Saudara akan dihadapkan kepada berbagai karakter yang berisi dengan aneka ragam maksud dan tujuan, serta berbagai misi dan visi pelayanannya. Menyikapi hal tersebut, tentu saudara perlu memiliki kerendahan hati dan kebulatan tekad, serta fokus dengan maksud dan tujuan panggilan pelayanan, dan membuktikan bahwa seiring berjalannya waktu, saudara memiliki loyalitas dan kesetiaan. Banyak orang yang semula memiliki panggilan pelayanan, namun akhirnya mundur karena tidak kuat menghadapi tantangan dan pergumulan. Setiap lulusan yang dihasilkan dari sebuah institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi generasi pemimpin di masa yang akan datang. Saya adalah alumni STT Setia Arastamar, Jakarta, Pak. Saat ini saya berdiri sebagai pembimbing Kristen Nusa Tenggara Barat. Maka dengan keyakinan dan iman yang serupa, saya yakin para wisudawan yang ada di hadapan kita akan menjadi pemimpin-pemimpin generasi yang akan datang. Setiap wisudawan diharapkan memiliki sikap kemandirian dan mampu berinovasi dalam mengembangkan strategi pelayanan. Pengetahuan tidak hanya didapat melalui lembaga akademis, tetapi dapat diperoleh melalui referensi lainnya, juga panggilan dan pengalaman pelayanan. Panggilan pelayanan serta keinginan untuk terus belajar tentu harus dapat berjalan bersama-sama, sehingga kemampuan dan potensi saudara senantiasa diasah dan diperlengkapi. Hadirin yang kami hormati, terdapat 3 permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu yang pertama, angka partisipasi pada pendidikan tinggi yang masih rendah. 2, tingkat pengangguran pada kelompok sarjana yang masih tinggi. 3, tingkat moralitas kaum intelektual dan peradaban bangsa masih sangat rentan terhadap nilai-nilai luhur dan keadilan. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya upaya perubahan dari diri sendiri yang mengarah kepada pembaharuan budi. Perwujudan tekad ini berdampak pada penataan kelembagaan perguruan tinggi agama seiring dengan restrukturisasi ilmu agama sebagai satu upaya memberikan fokus yang jelas bagi pengembangan perguruan tinggi agama di Indonesia. STT Arastamar Mataram sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, keberhasilannya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghasilkan lulusan yang mendapat pengakuan dan kepercayaan luas dari masyarakat atas karya-karyanya. Selain memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lulusan STT Arastamar Mataram juga dituntut untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, STT Arastamar Mataram dituntut untuk meningkatkan penjaminan mutu internal yang berlangsung secara berkesinambungan, serta menuju kepada sistem penjaminan mutu eksternal yang mampu meningkatkan kinerjanya termasuk kegiatan akademiknya. Perubahan sistem manajemen akademik, penyempurnaan sistem perencanaan, sistem keuangan, sistem pemantauan dan evaluasi diri, serta penyelarasan struktur organisasi
perlu senantiasa dievaluasi dan dilaksanakan secara kontinu karena merupakan langkah sistemik untuk memberikan landasan operasional yang kokoh guna proses peningkatan kualitas menuju pendidikan tinggi yang berdaya saing dan tepat guna. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Nuhamara yang telah menjadi orator pada wisuda pada hari ini. Kita sudah lama Pak kenal dan kiprah Bapak pada pendidikan tinggi itu sudah diakui secara luas. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kepada pengurus dan staf pengajar STT Aras Tamar Mataram, atas nama pemerintah kami bersyukur dan turut menyambut baik acara wisuda yang telah terselenggara dengan baik pada hari ini. Tentu ini adalah keberhasilan kita bersama, di mana institusi pendidikan ini sekali lagi dapat membuktikan dirinya sebagai institusi yang terpercaya dan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi baik. Sebagai pemerintah kami terus mendorong dan mendukung agar STT Aras Tamar Mataram dapat terus mengembangkan dirinya, menemukan strategi-strategi baru dalam pendidikan, dan terus berinovasi serta menyempurnakan kompetensinya. Kami yakin dan percaya STT Aras Tamar Mataram dapat membuktikan dirinya sebagai institusi pendidikan yang terbaik melampaui segala keterbatasan. Biarlah melalui STT Aras Tamar Mataram setiap sivitas akademika dapat berkontribusi bagi gereja, masyarakat, terlebih bagi bangsa Indonesia. Selamat bagi para wisudawan dan terima kasih kepada STT Aras Tamar Mataram. Teruslah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam penutupan. Penutupan sidang senat terbuka oleh Ketua STT Aras Tamar Mataram. Seluruh sivitas akademik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sidang senat terbuka wisuda ke-9 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen, tanggal 10 Juli 2024 dinyatakan tutup. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seluruh sivitas akademika dipersilakan untuk turun kepada posisi yang sudah disiapkan. Kita akan menutup rangkaian kegiatan acara wisuda hari ini. Kita akan menyanyi bersama Terima Kasih Yesusku, dan nanti akan ditutup oleh hambanya Ibu Pendeta Lady Fujiati Kestea. Tuhanku, terima kasih.
pujian dan hormat syukur kami kepadamu Bapa di surga. Bapa yang maha mulia yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin jalannya acara wisuda ke-9 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram pada hari ini. Kami telah melewati prosesi yang ada dan kami telah menyelesaikannya. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur karena semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dalam pimpinan dan dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau memberkati acara ini sehingga setiap kami, para undangan, para hamba-hamba Tuhan, para orang tua, wisudawan dan wisudawati STAM yang telah melewati proses ini, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka semua yang telah mendoakan, mendukung dan mensupport lembaga ini, Tuhan memberkati. Apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati mengasihi lembaga ini, berkorban segalanya bagi lembaga ini, kami percaya bahwa Engkau akan membalaskan kepada mereka sesuai dengan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan atas hidup mereka. Selesai sudah acara wisuda ke-9 Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Dan kami percaya mahasiswa-mahasiswa STAM yang sudah selesai wisuda, mereka akan membuka babak baru, mereka akan terjun di ladang pelayanan. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka, memampukan mereka di tengah-tengah panggilan tugas pelayanan yang ada. Dan apabila sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami memohonkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tibakanlah kami semua di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Dan kami percaya sukacita kami bersama-sama boleh melihat para wisudawan wisudawati bersukacita karena mereka telah mencapai dan mengakhiri masa pendidikan mereka dengan baik. Kami yakin Tuhan memberkati kami semua, memberkati para bapak ibu dosen, memberkati ketua lembaga STAM yang ada di Mataram ini. Terima kasih Bapak, terima kasih semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati para donatur yang telah mendukung, mensupport lembaga ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kami bersyukur Tuhan dan menaikkan segala pujian hormat kami kepadamu. Dan kami akan mengakhiri akan acara ini. Kami kembalikan hormat kami kepada Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapak dan Ibu saudara, terimalah berkat Tuhan. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah, terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai hidup saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sidang senat terbuka wisuda ke-9 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Atas nama penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyambutan dan selama proses ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih untuk kehadirannya dan kesabarannya selama mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa di lain waktu.